Take down itu kan salah satu bentuk dari upaya menurut saya adalah zaman saya lahir jadi jurnalis, udah jadi jurnalis itu di era Pak Harto loh. Konflik ini kan SARA ya, agama gitu loh. Nah, saya nggak mau. Kakak nggak mau betul-betul. Nggak mau. Saya pilih ke lapangan. Baik, saya nggak mau diatur oleh mereka. Kalau tidak ada upaya penyelamatan, itu bisa nggak tahu lagi lah bentuknya. Karena saya sendiri diancamkan di bandara untuk tidak boleh turun. Jadi saya tuh naik helikopter tuh, polisi punya polisi helikopter polisi untuk memfoto ya. Dulu belum kondisi, ada medsos betul. Masyarakat ini mengkritik kamu di media sosial itu bukan karena personal kamu. Karita masuk Kupang pertama itu tahun berapa? Saya lupa kira-kira. Wow, ya makasih ya Bet. Saya itu masuk ke Kupang itu pas Badai Seroja. Sehari sebelum Badai Seroja. Ini mantan wartawan Tempo yang sudah malang melintang di urusan jurnalis dan sekarang stay di Kupang. Karita apa kabar? Baik. Semangat sehat. Semangat sehat ya. Posisi kakak sebagai seorang jurnalis. Pengalaman peliputan. Ngobrol kita sore ini tentang selain pengalaman kakak berurusan dengan dunia jurnalisme, kondisi pers Indonesia lah. Saya kemarin sempat baca ya, salah satu yang disebut di salah satu media nasional itu berkaitan dengan take down berita tuh, take down berita dari salah satu media besar lah, oleh Menko Polkam sekarang. Itu pandangan kakak gimana sih sebenarnya? Oke, memang kaget juga ya pas di-share sama Bedi kemarin. Karena saya belum baca itu. Saya cuma baca tentang ramenya penolakan terhadap rancangan Kitab Undang Hukum Acara Pidana kan. Bersamaan tuh. Jadi saya fokus ke situ. Pas Bedi share ke WA saya kaget. Wah, banyak banget ya persoalan di Indonesia ini yang hasil reformasi itu yang mau mau dikikis lagi. Betul. Nah, maksud saya gini, saya baca itu pemberitaan itu kan. Oh, ini kata Menko Polkam ini kita masih mencari pendapat dari media tentang bagaimana kalau pemberitaan itu menimbulkan masalah lah gitu ya, baik terhadap stabilitas negara, ketertiban gitu ya. Gini, saya mau jelaskan. Take down itu kan salah satu bentuk dari upaya menurut saya adalah pembungkaman terhadap pers. Kedua, mencederai kemerdekaan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Ya, karena gini, zaman saya lahir jadi jurnalis, udah jadi jurnalis itu di era Pak Harto loh. Itu makanya saya nanti ke situ sih. Tapi kakak sudah omong toh. Oke, nanti kita ke situ. Kakak lanjut dulu. Siap. Jadi di era Pak Harto itu saya sudah jadi jurnalis. Walaupun masih muda, dan pimpinan saya itu dari NTT, Flores. Dari Flores. Iya, namanya Pak Siprianus Aur, semoga panjang umur. Oh, Pak Siprianus itu. Iya. Itu media apa sih? Di Suara Pembaruan. Suara Pembaruan. Nah, itu salah satu media menjadi barometer tentang keberanian terbuka. Itu adalah Suara Pembaruan. Yang dulunya itu menurut saya itu dia sangat berani ya, berbeda gitu. Walaupun dia diancam. Saya ngelihat sendiri bos-bos saya itu di zaman itu. Di masa itu ketika pagi tuh sudah ada intel-intel di lantai 1 nungguin kami karena kami terbit siang toh. Oh, cetak. Media yang terbit siang waktu itu satu-satunya Suara Pembaruan. Jadi saya tahu betul rasanya yang namanya itu diplototing, intimidasi, agar tidak memuat ini bahwa itu di ruang redaksi, bahkan sampai masuk ruang redaksi. Maksud saya ijo royo-royonya masuk ruang redaksi, intelnya waktu juga. Itu masih ijo royo-royo kan? Iya. Saya masih muda, masih wartawan muda kan, jadi punya idealisme, maksud aku keberaniannya dan idealisme itu merasa kok pagi-pagi sudah rame ini loh. Saya kira ada demo, enggak, ternyata mereka ingin tahu apakah headline-nya Suara Pembaruan yang itu berhubungan dengan berita-berita yang kemarin yang jadi isu besar, misalnya tentang korupsi lah, tentang apalah, karena
Yang tadi saya bilang Suara Pembantu berani sekali waktu itu di masa saya dibandingkan media-media lain. Tahun-tahun itu ya, Kak? Tahun itu ya 96 September saya bergabung, semoga nggak salah, sampai nanti saya keluar 2001. 2001. Maret. Saya pindah ke Tempo. Nah, jadi saya tuh belajar tentang pembungkaman itu kan. Saya tanya sama bos saya waktu itu, editor saya, Pak, kenapa sih Pak sering banget sebelum rapat redaksi ada banyak orang di bawah itu kayak ingin tahu, baca-baca di ruang tamu. Nah, akhirnya saya pernah sampai melihat satu pejabat tentara lah gitu ya, karena saya kan nggak mungkin buta ya bedain mereka. Itu nungguin tuh headline tapi kakak tahu di ruang redaksi. Iya, nungguin di ruang redaksi. Saya sampai saya kira ada orang ada mau pejabat datang atau apa. Ternyata mereka itu memang diminta untuk tahu, dicatat tuh. Kita mau bikin apa? Mau bikin apa beritanya hari ini. Nah, itu satu yang saya alami langsung, saya lihat sendiri. Kedua, pembungkaman ala zaman Harvard ya. Liputan. Saya tuh pernah liputan tentang ini pertama kali saya turun liputan nih, Kak. Liputan ke lapangan keluar kota nih. Oke. Nah, keluar kotanya itu adalah pertama kali saya jurnalis keluar kota. Yang dipilih itu apa? Nggak ada. Flores. Tempatnya, dekat tempatnya mantan bosnya kakak, Pak Sipri ya? Iya. Ya, siap. Jadi di Ngada itu, mungkin karena itu strategi juga, aku yakin strategi bosku lah kan, karena aku masih anak sangat baru banget. Jadi ya ingin saya menulis itu clear, karena kan nggak, anak baru itu biasa jujur ya tulisnya belum ada titipan. Dalam tanda anak baru tulisnya jujur. Belum ada titipan, anak kecil lah, kertas putih gitu ya. Siap. Nah, begitu saya pulang, bos ini nanyain, kamu nih tulis aja apa dong. Saya nggak ngerti namanya politik pemberitaan toh. Besoknya saya ditelepon, sampai ngundang saya, kok kamu nulisnya kayak gitu? Itu tulisnya di Ngada? Ya enggak, tulisnya udah di Jakarta. Tulisnya di Jakarta. Nah, karena kita hanya sebentar di sana, hanya sehari 2 hari ya. Jadi ini bicara soal jagung, gagal jagung, panen jagung. Saya ngelihat tuh tanah retak-retak ini. Saya bilang, gimana disebut berhasil ya? Logika otak saya nanya. Ya kok klaimnya berhasil di mana? Karena titipan ke saya waktu pulang dari bandara, saya diantar, ingat saya waktu itu bilangnya, kamu nulis yang benar ya? Itu panen loh. Panen apa ini katanya? Nah, ini saya tulis apa ada karena saya wawancarai ke petani. Saya diarahkan tapi saya lawan. Itu sudah salah satu karakter wartawan muda kan gitu. Idealis benar tuh. Nanti memang aku baru nyadar tenaga itu pembangkang dari kecil memang. Siap. Nah, akhirnya tulisan saya itu berbeda semua dari media yang diundang. Karena bukan saya sendiri. Nah, disitulah Pak Siprianus ini saya tahu dia berpikir ini anak gila kali ya pikirnya. Nah, akhirnya lahirlah judulnya yang beritanya kecil saja tapi ternyata mengganggu banyak orang buat para yang mengundang saya itu karena nggak sesuai dengan permintaan mereka. Oke, siap. Nah, itu salah satu yang saya sebut dengan sebagai bagian dari upaya intimidasi untuk membungkam kebenaran dari apa yang ditemukan di lapangan. Nah, baru pembungkaman lain bentuknya adalah ketika saya meliput di daerah-daerah konflik. Di masa itu saya bersyukur masih di Suara Pembaruan ketika konflik Ambon itu pecah. Di Ambon kakak turun? Saya turun di hari pertama itu Lebaran. Nah, Lebaran itu saya nggak nyangka tiba-tiba ditelepon oleh salah satu petingginya Kementerian Sosial. Saya dipilih untuk membantu liputan di awal bersama TVRI. Nah, disitulah saya merasakan bagaimana berita-berita itu wartawan itu diupayakan terbelah dua antara pro dengan ini, pro dengan itu, kan konflik ini kan sara ya agama gitu loh. Nah, saya nggak mau. Kakak nggak mau betul-betul. Nggak mau. Saya pilih ke lapangan. Saya nggak mau diatur oleh mereka. Benar-benar saya pilih ke lapangan, saya nggak mau diatur. TVRI mengarah kemana, saya mengarah kemana, saya nggak mau.
Saya benar-benar fokus kepada liputan yang intinya adalah kemanusiaan. Saya nggak mau bicara politik. Purenya memang kemanusiaan. Saya lihat sendiri, saya cerita itu masih ada headline-nya di Suara Pembaruan karena saya ngirim berita itu dengan kondisi hari itu saat itu adalah kalau tidak ada upaya penyelamatan itu bisa nggak tahu lagi lah bentuknya. Karena saya sendiri diancamkan di bandara untuk tidak boleh turun. Jadi saya tuh naik helikopter tuh, polisi punya helikopter polisi untuk memfoto ya. Dulu belum Kondisi, ada medsos betul Kak. Nah itu kembali ke Jakarta untuk ngirim berita, nggak bisa di situ, kita diusir. Nah jadi ceritanya begitu. Pembungkaman lain adalah ketika saya mengungkap tentang keputusan Gus Dur menutup Kementerian Sosial. Oh ya, soal tikus banyak di ternyata Gus Dur bener loh, banyak banget. Banyak sekali kan, terbukti benar kan, dan tidak hanya di Kementerian Sosial. Kementerian tikusnya tuh eselon sekarang sampai ke masih ya. Terus Kak. Nah, jadi saya mau ceritanya itu tentang pembungkamannya, Ben. Ya oke. Jadi saya tuh menulis itu serial. Jadi terus itu saya berterima, tapi udah di Tempo itu kejadiannya. Itu Kakak sudah di Tempo. Waktu itu kan ada anggapan di kalangan wartawan. Wartawan kelas 2 atau kelas nggak lolos tuh pasti dikesrah. Kemensos, pendidikan, pokoknya yang non kelas itu nggak di politik, nggak di hukum, nggak di TNI, berarti itu kelas 2. Kalau kelas 1 yang tiap hari harus HL, istana lah, tentara lah, politik lah, hukum lah, DPR. Kalau saya di Kementerian Sosial ya, udah dianggap sebagai sanksi lah, berarti kualitasmu nggak diakui. Tapi di Tempo itu nggak ada kelas, apa aja penugasan itu kamu harus kerjakan dengan yang terbaik dengan standar di sana. Nah, saya tawarin nih ke bos saya, Pak, saya tulis dong ini Gus Dur keluarkan ini keputusan memubarkan ini. Tahun 99 kok saya, sebelum Gus Dur kemudian dijatuhkan betul. Dan Megawati naik Nah, saya nulis itu, Mbok. Saya baru tahu itu, nggak usah sebut ya berapa menteri yang saya tulis, eselon 1-nya berapa saya tulis, ikut ngambil, ikut bancaan istilahnya. Aset yang mereka mau kuasa itu adalah aset-aset dari penyandang difabel. Sadis. Iya. Itu sadis tuh Kak. Penyandang difabel, sampai saya berhasil nelepon dari orang pertama yang diberikan Presiden Soeharto untuk lahan mereka BLK, Balai Latihan Kerja di Cililitan. Saya berhasil nelpon dia lagi di Sulawesi, dia nangis. Dia penyandang difabel, dia cerita bagaimana itu. Saya tulis, masih ada itu di Tempo. Saya bikin serial. Terima kasih bos saya mau memberikan itu ke saya kasih ruang kebebasan saya mengungkap itu, sampai akhirnya saya diancam lah, ditelepon oleh satu jenderal. Salah satu jenderal lah. Telepon saya dengan bahasa Jawa karena mengira saya orang Jawa. Tak patenin lu, saya tahu gimana. Aku bilang silakan Pak, saya ngekos kok Pak, nggak jauh dari sini, dari tempat Bapak kok, kalau nyari gampang, masa Bapak. Saya gituin, sakit, saya merasa kenal baik dengan dia, kok gara-gara berita ini saya mau dibunuh. Gitu. Nah itu cerita saya yang menurut saya pembungkaman yang lebih sadis lagi, karena langsung nelpon ke HP saya yang masih model apa tuh, kalau dipukul ke anjing mati. HP ya zaman itu tuh. Kalau kepel berat lah. Jalannya yang HP batu-bata. Yang besar tuh. Iya. Itu. Jadi itu kalau nggak salah 2003 atau setelah Gus Dur kayaknya setelah Gus Dur keluar itu bancaannya berlanjut toh. Nah, karena masih proses diaktifkan lagi kan belum jelas tuh. Nah, disitulah. Nah, jadi itu pembungkaman. Yang alami itu. Pembungkaman ala zaman itu ya. Siap. Nah, jadi saya mau bilang, kalau sekarang di era digital ada upaya lagi membungkam, menurut saya dia ahistoris kali ya. Betul. Nggak ada di dunia ini orang bisa menutupin apapun, terutama di era digital ini. Di era saya aja nggak mampu, apalagi di era sekarang digital, di mana semua semua cara bisa dipakai orang untuk membuka sebuah persoalan, tidak harus media. Sekarang buktinya Ben,
Mana lebih berpowerful, konten kreator kreator atau masyarakat? Ini juga ya. Tapi juga ada ketakutan yang juga nanti mungkin di sesi lain saya ngobrol lagi sama Kak. Soal kekuatan media versus kekuatan influencer. Saya bayangkan, saya bercanda sama, saya lupa lah, saya tidak usah sebut. Ini influencer pengikutnya lebih banyak daripada media. Sadis sih Kak. Tapi lanjut dulu Kak soal selain pengalaman. Ini kan Kakak dapat pengalaman langsung waktu masih zaman peliputan media cetak ya Kak. Iya, masih media cetak dulu. Nah sekarang di era digital ini kan juga ada beberapa yang satu yang saya kirim Kakak tuh soal take down berita tuh. Nah tetap Kakak setuju bahwa itu bagian dari pembungkaman ya. Dengan kondisi hari ini, kira-kira masa depan pers menurut Kakak sih, masa depan bukan pers sih. Saya pernah ingat Kakak dulu sempat saya ingat satu kata tuh, jurnalis tuh bisa meninggal. Tapi kan jurnalisme nggak pernah mati kan ya, kata-kata bilang begitu. Itu gimana tuh kamu? Iya. Menurut Kakak? Jadi gini, era digital ini membuat media itu kesulitan kok untuk mencari isu yang benar-benar original dari dia. Original gini, idenya ini karena apa? Semua ruang itu udah dipakai masyarakat untuk berbicara karena media nggak bisa semuanya akses. Betul. Kan Indonesia ini begitu luas toh, dan media berapa lah jumlahnya, dan tidak bisa sampai masuk ke ruang-ruang misalnya desa kalau terjadi apa-apa. Betul. Saya terbantu banget dengan teman-teman yang punya niat, punya kemauan menggunakan handphonenya untuk hal yang positif itu, bukan memberitakannya, menayangkan apa-apa. Cuman yang dikhawatirkan adalah kan mereka nggak pernah punya kemampuan untuk verifikasi baru konfirmasi ya, karena itu kan hanya bisa dilakukan kalau dia punya profesi yang namanya pers. Kenapa? Karena mereka nggak dilindungi undang-undang untuk boleh akses ke situ. Kalau pers kan ada undang-undang pers, terus ada juga undang-undang keterbukaan informasi publik yang dimana kita bisa menguji kalau nah ini pembuka masalah satu misalnya larangan. Nggak boleh, ini rahasia negara nih. Kita tinggal pergi aja ke Komisi Informasi Publik. Kita minta izin dites. Pak, kami mau meliput ini, tapi kami dilarang. Tolong Pak, ini informasi publik atau informasi pribadi dan aku yakin Komisi Informasi Publik itu berpihak ke pers kok. Karena sulit sekarang ini kalau niatnya mau membungkam itu dengan cara pandang dia lahir tahun sebelum ada era digital. Khawatirnya bapak-bapak kita yang mau membungkam dengan cara ini dia lupa. Hidupnya di era era zaman sebelum kan Kamala Postito. Usianya kayak aku senang. Jadi masih cara pandangnya itu masih zaman non era digital. Jadi nggak bisa. Terus kedua dia lupa kalau take down artinya sudah tayang dulu toh. Betul. Take down kan sudah tayang baru diminta. Jejak digital mana bisa hilang kan? Kecuali dia pergi ke Google memang Google mau, itu prosesnya panjang. Nah, menghapus itu nggak bisa. Nah, jejak digital kedua yang orang mendokumentasikannya sudah lebih dulu nyimpan. Saya misalnya Bedi kasih cerita ini di website atau di YouTube, saya kan download. Saya download dan jadi milik Kakak misalnya. Mau di take down saya kan masih punya. Benar. Ini. Jadi nggak boleh kita sebagai pemerintah yang menggulirkan ide ini. Wise lah. Menurut saya wise dan berpikirnya tuh mengakar. Betul. Jangan emosional. Jangan sekedar asal bunyi. Nggak ada ruang sekarang ini yang bisa mereka ambil sebagai wujud kayak menentang seolah-olah pemerintah itu harus tidak boleh dimusuhi, tidak boleh kritis, salah 100% gitu loh. Karena di zaman dulu aja kita yang nggak ada era digital nggak bisa dibungkam kok. Buktinya mana? Ketika media misalnya Tempo ditutup, di bredel, emang mati. Kan ada media media yang nggak berjalan di bawah tanah. Satu hal kalau pembungkaman mereka lakukan atas nama ini, mereka harus merujuk ke Undang-Undang Dasar 45.
Di situ pasal 28 jelas disebut 28A sampai J atau apa itu saya lupa. Itu soal kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan mendapat informasi. Itu Betul. diatur. Berarti kalau kamu mau membungkam, kamu melanggar yang menjadi dasar utama, dasar dari semua undang-undang yang ada di muka bumi Indonesia ini. Nah, saya lihat istilah take down ini kan bahasa yang menurutku ini dipakai hanya untuk berita-berita yang kelihatannya ya Kak, dengan alasan informasi terorisme, hoax segala macam. Tapi kan ini biasanya dipakai oleh dalam tanda kutip ya kekuasaan untuk membungkam, dan mungkin menurut mereka itu terganggu lah. Karena mereka pelakunya mungkin. Iya, bisa jadi begitu Kak. Nah, ke media sosialnya. Take down sekarang yang dilakukan lebih banyak, misalnya kasus aksi demonstrasi kemarin, yang minta beberapa platform media sosial itu untuk jangan live, jangan tayang. Itu melanggar tidak menurut Kakak sebenarnya? Masuk ke ranah pembungkaman media sosial ya. Oke, kalau media sosial itu kan tidak ada aturannya kecuali undang-undang ITE ya. Oh ITE ya, betul. Tapi ITE itu kan kok sangat limitatif menyebutnya kan, informasi dan transaksi elektronik ya, kan. Jadi nggak masuk ke situ. Jadi sebenarnya media sosial ini juga harusnya berani menyuarakan jangan mau, karena tidak ada aturan yang ini dia. Kalau yang menuntut itu adalah aparat dengan memakai undang-undang KUHP, Kitab Hukum Pidana, atau undang-undang yang terkait dengan ini ya. Betul. Ya tadi itu stabilitas negara lah ini. Saran aku, mari kita berdayakan Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi Publik. Iya, karena menurut aku ini satu komisi yang suaranya nggak kedengeran. Jarang juga. Iya, tidak pernah dipakai dengan sesering mungkin. Karena menurut saya medsos itu banyak membantu loh membongkar kejahatan. Dari pengalaman Kakak ya. Lu coba ini cerita-cerita tentang Lucky, Prada Lucky. Itu kalau nggak ada sadis, medsos, kalau nggak ada medsos bagaimana itu coba. Saya jadi belajar banget bahwa nasihat orang tua toh, ada benda dia pisau nih. Pisau ya. Fungsinya tuh bisa membunuh, bisa juga membantu manusia dalam bekerja toh. Ya. Artinya di mana-mana itu ada dua yang harus dijaga resikonya toh. Tapi kan tergantung tangan siapa. Siapa yang pakai? Siapa ini yang pakai ini toh, kemampuan dia ini. Jadi sama juga dengan senjata toh. Ditaruh di orang yang benar dia malah melindungi. Tapi di orang yang salah dia membunuh orang. Jadi menurut saya medsos itu harus diartikan sebagai salah satu, sesuai dengan media ada tuh alat yang untuk kemudian buat profesi-profesi itu tuh silakan menganalisis, silakan memverifikasi, mengkonfirmasi. Jangan dihakimi nih yang memberi informasi yang bagus nih ya. Tapi kalau dia medsos hanya dipakai untuk canda-candaan atau prank-prank, juga harus hati-hati. Jangan dianggap prank itu sebagai kebenaran juga toh. Kebalik sih Kakak yang saya lihat sekarang ya Kak. Maksudnya ada yang menggunakan media sosial, kalau khusus misalnya informasi, kita ambil ke kasus Prada Lucky misalnya, kasus itu yang baru-baru polisi Kupang itu di Polda anak buahnya kasus ex Kapolres Ngada soal itu anak pelecehan seksual itu kan banyak sekali yang membantu, cuman juga masih kalah sama saya nggak bilang influencer sih Kak, sama orang-orang yang memang kepentingannya memang purenya cari duit merusak. Ya, itu yang menurut aku kan hukum sanksi buat orang begitu adalah kita lawan dengan informasi juga. Iya Kak. Iya, jadi di stitch aja omongan dia itu. Kan di stage diambil influencer punya cerita yang nggak benar ini, sandingkan dengan yang sebenarnya. Bagi saya orang-orang terdidik itu harus memberi contoh yang sangat bagi anti kekerasan. Bagi saya pertarungan ini ide ini yang harus kita perjuangkan menghadapi orang begitu, bukan senjata, bukan hukuman yang sifat itu penjara. Kenapa gini loh? Manusia tuh liar loh kalau pemikirannya. Betul. Liar bukan dalam artian liar maksud aku dia pingin sesuatu, pingin ini. Terus kedua, kan kita tahu influencer ini juga sistemnya dia cari uang.
Terus siapa yang bayar bukan untuk pengacara aja ya, Betul. candaan itu kan membela siapa yang bayar, tapi influencer juga membela siapa yang bayar dia toh. Ya. Jadi, apalagi di musim politik. Iya, apalagi musim politik. Jadi di stitch aja ininya penjelasan dia. Terus kita kasih informasi yang justru Yang bisa memverifikasi dia. Akhirnya yang terjadi apa? Di situ terbangun dialog toh. Akhirnya yang kalah siapa? Pasti orang yang salah itu. Betul. Jadi nggak usah dilawan dengan kekerasan. Ya. Oke, aduh, kakak ada minum kopi tidak? Tidak kakak air ya? Ini nah. Oh siap. Mas Hilton, terima kasih. Masih minum. Tapi kakak taruh di sini aja. Tapi kan soal media sosial sekarang Kak, perannya memang ada signifikan. Analoginya soal pisau ya Kak. Iya. Di tangan siapa barang ini digunakan. Nah, ke media juga sama sih, tergantung di tangan siapa. Iya, media juga tergantung siapa. Ampun teman-teman. Maksudnya tergantung. Ya ada juga yang tulis karena pesanan, karena Betul. ya kan. Betul. Pengalaman kakak ada nggak pernah ngirim pesan buat kakak tulis kira-kira? Ngobrol-ngobrol aja dulu lah kakak. Ada Bang. Jadi gini ya, kita nggak hidup di mana tidak ada godaan dan tantangan. Ya. Kita ini hidup di dunia nyata di mana banyak orang berkepentingan dengan media. Ya. Untuk publikasi, untuk mempengaruhi opini, untuk membangun personal branding dia juga. Nah, yang selalu harus diingat oleh orang-orang media, dalam hal ini jurnalis ya, yang di payungnya itu ada undang-undang pers, bahwa apapun yang kita lakukan itu bisa diverifikasi orang. Itu bisa dibaca orang motifnya. Ya. Jadi kalau dia misalnya mau bayar kita, lebih baik jujur. Saya berapa kali ditawarin tuh waktu di Kato NTT juga, saya bilang, oke, saya akan tulis, tapi saya akan tulis bahwa ini adalah advertorial, kan gitu ya. Iya. Oh. Kenapa? Karena kalau saya, disitulah letak kejujuran saya. Tidak menipu masyarakat. Misalnya gini, tolong kamu ubah itu tulisannya. Iya siap. Itu akan saya jadikan bukan berita, tapi saya jadikan semacam iklan tulisan dalam bentuk iklan ya. Kedua, bisa masuk ke kolom opini. Kolom opini, kalau lo mau bercerita panjang lebar, aku kasih ruang opini. Karena ruang opini itu bukan produk jurnalistik. Oh, kalau ruang opini itu bukan produk jurnalis ya Kak? Tidak. Jadi opini itu adalah redaksi memberi ruang kepada masyarakat untuk memberikan pendapat mereka tentang berita yang muncul di situ menurut versi dia. Oh iya. Apa analisa dia. Jadi ketika dia nanti ada yang kecewa atau apa, redaksi membantu untuk memberi penjelasan, tapi dia tidak boleh dikenakan sebagai bentuk produk jurnalistik. Karena itu opini. Oh kan ada juga yang dia nggak boleh beropini. Kan saya tulis nih Kak, lalu tiba-tiba Hilton tulis bantah. Itu kan juga dikasih ruang kan? Iya, harusnya begitu. Ruang yang sama diberikan. Karena kalau nggak gitu agak fair ya, nggak adil ya. Dan kedua, kalau ada yang keberatan atau apa, dia bisa menggunakan namanya satu tadi nulis balik, atau dia bisa membuat semacam koreksi. Koreksi, siap. Kalaupun dia merasa itu udah mencemarkan nama baik, kalau untuk opini silakan dia bisa lapor ya ke lembaga hukum terkait misalnya. Tapi setahu saya pencemaran nama baik itu pasal keranjang sampah. Itu karena sangat subjektif toh pencemaran nama baik ya. Dulu kan Jokowi pakai itu buat perlindungan. Iya. Ya undang-undang ITE kemarin kan lebih banyak soal pencemaran nama baik kan, berapa banyak korban tuh Kak yang. Makanya Mahkamah Konstitusi sudah membuat satu keputusan toh atas pengaduan seorang warga ya, bahwa pejabat tidak boleh menjadikan pendapat publik itu sebagai upaya dia untuk melawan, menggugat dia atau mengajukan dia ke pengadilan. Karena
nggak boleh dikriminalkan Oh, intinya. yang kemarin MK putuskan mengkritik Iya. itu tidak boleh tidak dikriminalkan dikriminalkan, orangnya betul-betul. gitu. Karena yang dia mengkritik adalah pejabat lembaga kinerja Kinerjanya dia, bukan betul. pribadi dia. Betul. Jadi nggak boleh. Itu sudah resmi toh. Setelah Jadi Jokowi turun baru dicabut. itu minum kan. sambil minum. Siap. Jadi menurut saya MK itu bagus sekali ya. Jadi dia memberi gambaran yang jelas bahwa masyarakat ini mengkritik kamu di media sosial itu bukan karena personal kamu, tapi karena kamu punya kewenangan publik di situ. Lu jalankan apa enggak? Kalau lu nggak senang, lu jawab dong. Ya. Karena harusnya ditanggapi. Kan, iya, dia bukan malah dibilang nggak ada hubungannya dengan pencemaran nama baik. Memang benar. Kalau nama baik kan personal, subjektif. Iya. Nah dia jadi misalnya menteri, dia jadi dirjen, dia jadi direktur atau apalah anggota DPR lah yang sekarang memang tersinggung lapor. Iya. Nah itu, betul. Iya kan, kecuali misalnya lu jelek lu, misalnya dia bicara fisik lah misalnya. Itu bisa lah. Betul. Kalau dia merasa dia ganteng di belakang bantu subjektif juga. Siap. Namanya juga pandangan pribadi ya. Gitu, Mbak. Nah, Kakak, ini urusannya dengan media sosial nih. Saya ini kan juga rasa nih, Kak. Dulu kan kita nih beberapa kali misalnya bangun gerakan protes lah. Protes, demonstrasi, bergerak terhadap kebijakan. Hanya itu kurang, setelah kita alami di kemajuan banyak platform media sosial, lebih sadis tuh pergerakan di media sosial loh menurut saya. Kekuatan hashtag, kekuatan apa, saya terakhir ini kasus Pralukin yang saya lihat. Saya nonton membayangkan orang berdemonstrasi di dalam media sosial yang menyampaikan pendapat, dan itu dikawal benar dan akhirnya sangat terbuka. Saya juga agak karena kita pernah alami mengawal kasus dulu kan. Saya masih saya sebut aja kan, dulu masih di PMKRI, kita kawal kasus Charles Mali di Atambua juga. Iya Kak, di pengadilan militer. Tapi bukan yang baru yang sekarang perlu. Nggak tahu gimana putusnya memang pecat. Cuman beberapa orang ini cerita-cerita aja. Setelah dipecat juga orang yang dipecat juga katanya kembali jadi aktif lagi. Saya nggak tahu ini buktinya benar apa tidak, tapi itu yang diceritakan. Makanya dengan media sosial saat ini yang sudah sangat terbuka, mudah-mudahan putusan yang baru ini bisa bisa berdampak. Itulah. Kok saya jadi lebih banyak ngomong? Enggak. Siapa? Itu aku mau jelaskan, Mbak. Itulah menurut saya salah satu hal positif dari media sosial. Ya, karena dia mampu memobilisasi sebuah, bayangin ya, kita nggak saling kenal toh, tapi kita punya suara dan hati yang sama terhadap Prada Luki dan orang tuanya. Padahal kita nggak saling kenal toh di situ. Kita kasih dukungan, bahkan ada yang bilang, ayo kita sama-sama kalau ini. Itu hebatnya media sosial. Ada nilai positif juga yang Kakak bilang tadi, terpisah itu tergantung siapa yang. Tapi kan manusia pasti ada hati, rasionalitasnya kan juga jalan kan kali.